kita bernapas setiap saat. Kita lupa itu semua adalah kenikmatan. Kita bangun di pagi hari dalam kondisi segar, kita lupa itu adalah kenikmatan. Ya. Oleh karenanya tergantung cara pandang kita dalam menjalani kehidupan. Kalau kita lihat buruk-buruk terus, kita nggak bakalan pernah bersyukur. Kalau kita lihat yang baik-baik, kebaikan yang banyak ini bisa melupakan keburukan yang sedikit yang kita alami. Ya, namanya kehidupan kita bukan di surga. Kita bukan di surga. Namanya di dunia pasti ada yang enak dan ada yang tidak enak. Tapi kalau kita mau memandang yang enak-enak, kenikmatan yang Allah berikan masih terlalu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Faruq Banjarmasin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan berusaha mengambil cuplikan-cuplikan keteladanan keseharian yang diajarkan oleh para anbiya wa rusul alaihi wassalam. Karena kita ketahui bahwasanya mereka para rasul adalah manusia terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Sungguhnya Allah telah memilih di antara para malaikat sebagai para rasul dan juga di antara manusia Allah pilih mereka untuk dijadikan sebagai perantara antara Allah dengan hamba-hambanya untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka semua adalah hamba-hamba pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya para rasul sangat banyak. Minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Di antara para rasul ada yang kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada yang tidak kami ceritakan kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikisahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka semuanya adalah teladan. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menyebutkan sebagian nama-nama para rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina hadallah fabihudahum muqtadih. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, yaitu para rasul. Fabihudahum muqtadih, maka ikutilah wahai engkau Muhammad petunjuk mereka. Karenanya kalau kita lihat dalam ayat ini Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam meneladani para rasul-rasul sebelumnya, ya. Karenanya menurut pendapat yang kuat dalam usul fikih bahwasanya syariat para nabi sebelumnya adalah syariat kita selama tidak ada dalil yang memansuhkannya. Syariat ya yang ada pada nabi-nabi sebelumnya tidaklah diceritakan kecuali untuk ditiru, untuk diikuti, menjadi syariat bagi kita selama tidak ada dalil secara khusus dari syariat Nabi Muhammad SAW yang memansuhkannya. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW disuruh untuk meneladani para rasul sebelumnya, apalagi kita. Demikian juga ayat-ayat yang lain seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana para ulul azmi rasul-rasul sebelummu bersabar. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh meniru rasul-rasul sebelumnya. Demikian juga Allah menceritakan banyak kisah para nabi sebagai tasliyah, sebagai hiburan, pelipur lara, pelipur duka nestapa bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabitu bihi fu'adak." Demikianlah kami kisahkan kepada engkau kisah-kisah para rasul, ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dengan kisah-kisah tersebut maka kami akan mengkokohkan hatimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah di masa fase Mekah, di situ Rasulullah SAW banyak mendapatkan ujian, ya. Ujian mulai dimusuhi oleh kaumnya, ya, dicerca oleh kaumnya yang tadinya dimuliakan kemudian dihinakan, tadinya diberi gelar Al-Amin,
yang terpercaya kemudian dikatakan kadzdzab, sang pendusta, dikatakan dengan berbagai macam ujian yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan banyak surat tentang kisah-kisah Nabi terdahulu sebagai pelipur lara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Allah turunkan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, artinya, ya Rasulullah, engkau dimusuhi. Ada nabi yang pernah dimusuhi oleh kaumnya lebih lama. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Allah sebutkan juga tentang surat Hud, di situ ada juga kisah Nabi Nuh. Setelah Allah ceritakan, Allah mengatakan di akhir ayat, "Fasbir innal aqibata lil muttaqin." Bersabarlah, sungguhnya kesudahan yang indah bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimusuhi oleh kerabatnya, dimusuhi oleh pamannya Abu Lahab, dimusuhi oleh Quraisy yang merupakan kerabat-kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turunkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Nabi Yusuf dimusuhi oleh kakak-kakaknya, bahkan hendak dibuang dan bahkan hendak mau dibunuh, agar menjadi pelipur lara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya sebelum engkau ada nabi yang juga dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Ya. Demikian, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih dengan kafirnya pamannya Abu Talib yang sangat dia cintai, bahkan seperti bapaknya sendiri, meninggal dalam kondisi kafir, dan Rasulullah SAW sangat sedih karena Rasulullah SAW sangat cinta kepadanya, sampai Allah turunkan firman-Nya, "Innaka la tahdi man ahbabta." Engkau tidak bisa beri petunjuk kepada engkau orang yang kau cintai. Maka Allah kisahkan bagaimana Nabi Ibrahim yang bapaknya juga apa? Kafir. Bagaimana Nabi Lut yang istrinya juga kafir. Bagaimana Nabi Nuh yang istrinya, anaknya juga kafir. Ini semua Allah sampaikan kisah-kisah kepada Nabi SAW tentang kisah Nabi-Nabi terdahulu, agar menjadi teladan bagi Nabi Muhammad SAW, dan jika itu merupakan teladan bagi Nabi Muhammad SAW, maka juga teladan bagi kita. Tentunya kisah para Nabi sangat panjang, ya. Sebagaimana sudah saya ceramahkan dalam banyak ceramah, Nabi Adam alaihissalam saja mungkin 2 pengajian, ya. Nabi Nuh juga 2 pengajian, entah Nabi Musa mungkin berapa pengajian, Nabi Yusuf entah 5 pengajian, apalagi Nabi Muhammad SAW 70 pertemuan, 80 pertemuan. Maka tidak mungkin kita selesaikan sampai jam 8:30. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita tidak sedang menceritakan kisah-kisah Nabi secara detail, tetapi saya bermaksud hanya menyampaikan cuplikan-cuplikan yang terbetik dalam benak saya dari kisah sekian banyak teladan dari para anbiya, yang mudah-mudahan bisa menjadi bimbingan bagi kita dalam kehidupan kita ini yang penuh dengan suka duka, problematika, pernak-pernik kehidupan. Ya, di sana ada teladan-teladan yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Kita mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana dikatakan dia Abul Bashar, nenek moyangnya manusia. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dalam surat Al-A'raf, dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam. Kemudian Allah ciptakan dari Adam zawjaha, istrinya, yaitu Hawa, yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Khuliqatil mar'atu min dhila. Kata dalam hadis, kata Rasulullah SAW, sungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk, yaitu Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kenapa Hawa diciptakan? Karena sebagai penenang bagi Adam. Kata Allah, liyaskuna ilaiha, agar Adam tentram kepada Hawa. Ya, percuma Adam dikasih surga dengan berbagai macam kenikmatannya, tapi tidak punya istri. Percuma kan? Percuma, rumah banyak, mobil banyak, tapi jomblo, percuma. Jomblo jangan tersinggung, ya. Percuma punya rumah banyak, mobil banyak, sawah banyak, sawah yang sedikit tidak punya. Oleh karenanya dikatakan ar-rafiq qabla tariq, teman perjalanan sebelum menempuh perjalanan. Baru Allah masukkan Adam dan Hawa ke surga. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wahai Adam, masuklah engkau ke dalam surga bersama istrimu. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwasanya Allah mengajarkan kepada kita bahwasanya seorang laki kalau ingin bahagia harus tentram bersama istrinya. Saya sering sampaikan hal ini, bahwasanya kebahagiaan sejati bagi seorang laki adalah bersama istrinya. Jika dia tentram bersama istrinya di rumah,
Kalau dia keluar rumah pingin pulang ke rumah, ya, maka dia lelaki bahagia. Tapi kalau di rumah pingin keluar melulu, nah ini tanda tanya besar. Ternyata dia tidak menemukan kebahagiaan kecuali di kafe. Dia tidak menemukan kebahagiaan kecuali di kantor. Dia tidak menemukan kebahagiaan kecuali lapangan golf. Nah ini laki tidak bahagia. Ya, mau dia muter-muter, kebahagiaan sungguhnya adalah bersama istrinya. Kalau dia menemukan kebahagiaan di rumah, maka dia adalah laki yang sungguhnya yang berbahagia. Karena Allah mengatakan liyaskuna ilaiha. Allah ciptakan Hawa agar Adam tentram, dan itulah tabiat asli lelaki. Dia hanya bisa mendapatkan ketenangan jika dia tentram bersama istrinya, ya. Tentram bersama istrinya. Tapi kalau dia tidak tentram di rumahnya bersama istrinya, ketahuilah dia bukan lelaki bahagia. Maka ini menuntut bagi kita untuk menciptakan ketentraman dalam rumah tangga. Jadikanlah istri kita, pasangan kita sebagai teman ngobrol, sebagai tempat curhat, ya, sebagai ya teman dalam perjalanan kehidupan. Ciptakan suasana yang nyaman antara kita dengan dia. Jangan baru nyaman kalau ngobrol sama istri orang, ya. Nyaman ngobrol sama istri sendiri. Sebagian orang masya Allah kalau udah masuk ke chatting dunia maya sudah nyaman banget, tenteram, bahagia. Ini nggak beres. Ini dari tipuan syaitan. Oleh karenanya ingatlah para bapak bahwasanya kebahagiaan sungguhnya adalah bersama istri. Berusaha menciptakan ketentraman ketika ngobrol sama istri, ya. Kalau belum menemukan ketentraman berarti kita tidak bahagia, kita menderita. Orang yang tidak menemukan kebahagiaan dalam rumahnya dia menderita, betapapun banyak hartanya. Makanya kalau di rumah ngobrol yang nyambung-nyambung sama istri, ngobrol tentang masakan kek, tentang anak-anak kek, tentang apa kek. Jangan ngobrol tentang yang berat-berat, ya. Tentang politik. Kamu pilih nomor berapa? 1 atau nomor 2? Oh, berkelahi. Gimana bahagia ngobrol sama istri, ya? Yang nyambung dengan dia. Saya juga nggak mungkin pulang saya bilang istriku, tahu nggak Jahmiyah itu apa? Jahmiyah Mu'tazilah. Kemudian falasifatul Yunan. Ngapain saya ngomong masalah itu? Ngomong hal-hal yang kita nyambung. Itulah kehidupan pembicaraan suami istri. Tapi yang berikutnya di antara keteladanan yang diajarkan atau diingatkan Allah kepada Adam alaihissalam, Allah menjelaskan bahwasanya lelakilah yang bertugas mencari nafkah. Lelakilah yang bertugas mencari nafkah, bukan wanita. Ketika Allah mengingatkan tentang bahaya iblis, Allah berkata kepada Adam, "Faqulna ya Adam, inna hadza aduwwun laka wa li zawjika, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Wahai Adam, ketahuilah ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannah. Jangan sampai iblis ini mengeluarkan kalian berdua dari surga. Fatashqa, maka kau akan sengsara. Perhatikan, Allah tidak mengatakan, saya ulangi firman Allah, "Inna hadza aduwwun laka wa li zawjika, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Hati-hatilah, waspadalah. Ini iblis akan mengeluarkan engkau dan istrimu dari surga, fatashqa, maka kau akan sengsara. Allah tidak mengatakan fatashqaya, kau dan istrimu akan sengsara. Tetapi Allah menisbahkan, menyandarkan kesengsaraan hanya kepada Adam. Sebagian ulama mengambil dalil akan hal ini. Kenapa Adam yang disandarkan kesengsaraan? Karena kalau sudah turun ke bumi, Adam harus cari nafkah. Yang sengsara siapa? Adam. Hawa tunggu di rumah, istri tunggu di rumah. Jadi ratu di rumah. Adam yang cari nafkah, sana kemari mencari. Maka dia yang sengsara. Maka inilah fitrah yang Allah tanamkan kepada kita, lelaki yang bekerja, yang mencari nafkah buat istrinya. Istri di rumah menunggu hasil dari kerjaan suami, dan istri juga punya tugas berat di rumah. Yang kerja di rumah sengsaraan sana kemari, di bawah terik matahari dan diomelin sama bos dan macam-macam adalah lelaki. Maka kita sebagai laki berusaha menyenangkan istri, jangan membebani istri dengan nafkah, ya. Sebisa mungkin kita yang mencari nafkah sebagaimana yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kita ketahui bahwa saya mencari nafkah yang halal sebagaimana dikatakan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala, seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mencari harta yang halal seperti berjihad di jalan Allah, berarti pahalanya besar. Kemudian di antara cuplikan
yang menarik perhatian saya adalah Adam alaihissalam. Allah pernah menampakkan cucu-cucunya kepada Adam. Allah ciptakan Adam, Allah tampakkan cucu-cucunya begitu banyak, sampai akhirnya Adam melihat ada seorang cucunya yang menarik. Adam berkata, "Ya Rabb, ini siapa ya Rabb? Cucuku ini." Kata Allah, "Itu Daud alaihissalam." Adam bilang, "Kasih umur saya 40 tahun buat dia." Adam umurnya berapa? 1000. Karena dia sayang sama cucunya, dia kasih berapa? 40. Jadi tinggal berapa? Nih, orang Banjarmasin bisa hitung enggak? 1000 kurang 40 berapa? 960. Baik, 960. Kemudian setelah 900 tahun berikutnya, 960 tahun berikutnya datang malaikat maut ingin mencabut nyawa Adam. Kata Adam, belum waktunya. Umur saya 1000 tahun. Kata malaikat, "Kau lupa. Kau sudah kasih kepada cucumu siapa? Daud." Adam bilang, "Enggak." Bagaimana dia enggak lupa? Sudah 960 tahun yang lalu. Kita baru setahun yang lalu kita sudah lupa. Saya betapa banyak orang datang ketemu saya, "Ustaz, masih ingat saya?" Waduh. Kadang-kadang saya diam aja. Saya sudah enggak ingat, cuma saya diam-diam aja. "Oh iya gitu aja, enggak enak." Saya enggak ingat. "Ustaz, kita pernah makan berdua." "Masa?" "Iya." "Ya, saat kita makan berdua." "Oh iya." "Di mana?" "Di restoran Ustaz. Ustaz yang traktir." Nah, itu saya lupa kalau saya yang traktir. Kalau kamu yang traktir saya ingat. Karena saya yang traktir saya lupa. Jadi Adam alaihissalam 960 tahun lupa. Sehingga Nabi SAW mengomentari, kata Nabi SAW, "Nasya Adam fanasiyat dzurriyyatuhu." Adam lupa dan anak keturunan juga lupa. Yang jadi perhatian saya, Adam sayang sama cucunya. Oleh karenanya, saya pernah berdoa, saya lagi umroh, saya berdoa, kemudian didengar oleh seorang. Ini saya berdoa, "Ya Allah, berilah keberkahan kepada istri dan anak-anak." Kemudian ada orang Arab bilang, "Wa dzurriyyah, keturunanmu juga doain." Keturunanmu juga doain. Jangan kau cuma batasi doamu sama istri dan anak-anakmu yang sekarang. Keturunanmu, cucu-cucumu juga hendaknya kau doain. Karena kalau mereka menjadi orang-orang saleh, kamu juga dapat bagian pahala dari mereka. Jadi perhatian sama anak cucu penting, itu baik. Sebagaimana Adam alaihissalam perhatian sama Daud alaihissalam. Tayyib, kita lanjutkan Nabi berikutnya. Nabi siapa? Nuh alaihissalam. Ya, ini cuma cuplikan saja. Nabi Nuh alaihissalam di antara hal yang menarik, tentunya kehidupan Nuh penuh dengan hal yang indah. Tapi di antara yang menjadi teladan bagi kita, tapi di antara hal yang menarik, Nabi Nuh adalah orang yang sangat diuji dengan banyak ujian. Ya, dia kaumnya begitu bejat ya. Kemudian istrinya kafir, kemudian anaknya kafir. Dia berdakwah 950 tahun, yang beriman cuma 80 orang ya. Bukan setahun 2 tahun berdakwah, berapa tahun? 950 tahun. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak beriman kepada dia kecuali sedikit. Sebagian ahli tafsir mengatakan 80 orang. Artinya kalau kita bagi rata 950 bagi 80, artinya setiap 11 tahun ada orang dapat hidayah satu. Setiap berapa tahun? 11 tahun. Luar biasa. Dan Nabi Nuh berdakwah bukan cuma pada maghrib aja ya. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku mendakwahi kaumku siang dan malam. Siang dan malam, dengan israr, dengan jahar, dengan terang-terangan, dengan datang ke rumah-rumah. Tapi yang beriman cuma sedikit. Di tengah berbagai macam ujian yang dialami oleh Nabi Nuh, ternyata dia adalah hamba yang pandai bersyukur. Yang saya menakjubkan, tidak dikatakan dialah Nuh sang penyabar, tapi Allah mengatakan dialah Nuh sang hamba yang pandai bersyukur. Dalam surat Al-Isra kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ataina Musal kitaba wa ja'alna hudal li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura." Sungguhnya Nabi Musa alaihissalam adalah keturunan dari orang-orang yang diselamatkan di atas kapal Nabi Nuh. Innahu kana 'abdan syakura, sungguhnya Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Ini yang saya kadang takjub. Allah tidak mengatakan dia adalah hamba yang pandai bersabar, tapi adalah hamba yang pandai
bersyukur. Bagaimana di tengah-tengah ujian kehidupan dia bisa menjadi hamba yang bersyukur. Jadi hamba yang bersyukur. Disebutkan dalam buku tafsir, Nuh alaihissalam selalu memuji Allah atas nikmat yang dia rasakan. Dia selalu bersyukur, pakai baju dia bersyukur, dia memuji Allah, makan dia memuji Allah. Dan itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yardu an 'abdihi idza akala al-aklata fayahmadahu 'alaihi aw syariba syarbah fayahmadahu 'alaiha. Sungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba jika makan makanan dia memuji Allah. Jika dia minum minuman dia memuji Allah. Kalau kita makan kita mengatakan alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan atau minuman ini tanpa ada daya dan upaya dariku. Nabi Nuh alaihissalam suka memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah teladan kehidupan. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam di tengah berbagai macam ujian kehidupan dia bisa bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dia selalu memandang kondisi-kondisi yang baik. Kondisi yang buruk dia jalani. Tapi dia selalu melihat kepada yang baik-baik untuk dia syukuri kepada Allah. Kita juga dalam menjalani kehidupan seperti itu. Kita mau lihat sisi negatif, kita selalu ngeluh. Kena musibah ini, kena musibah. Tapi kalau kita lihat sisi positif, banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali. Namun manusia pada umumnya yang dia ingat adalah yang buruk-buruk dan dia lupa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Manusia itu suka berkeluh kesah kepada Rabbnya. Al-Hasan Al-Basri menafsirkan, "Yadhkurul masaib wa yansa ni'am." Sungguhnya manusia itu suka ingat-ingat musibah dan lupa dengan kenikmatan-kenikmatan. Kalau seandainya kita terkena musibah, taruhlah misalnya di pandemi kita, mungkin ekonomi jatuh 2 tahun, sudah puluhan tahun kita dapat ekonomi yang baik. Jatuh 2 tahun ya, tidak ada bandingannya dengan sekian puluh tahun kita dapat apa? Kenikmatan. Makanya ketika Ayub alaihissalam diuji dengan sakit 7 tahun, istrinya mengeluh, Ayub berkata, "Wahai istriku, berapa tahun kita dapat kenikmatan? 70 tahun kita dapat apa? Kenikmatan. Allah uji saya baru 7 tahun. Apa bandingannya 7 tahun dibandingkan 70 tahun?" Maka sampai ada seorang ulama pernah berceramah, ada seorang yang selalu mengeluh, akhirnya ada orang nasihati dia kasih 2 kertas. Ini 2 kertas, tolong kau isi. Satu isi kau kertas dengan musibah-musibahmu, satu kertas kau isi dengan kenikmatan-kenikmatan yang kau dapatkan. Musibah apa? Utang belum lunas, 1. 2, diomelin istri. Ketiga apa? Ya mungkin sakit perut, mungkin mencret, sedikit. Coba kamu isi kenikmatan. Kenikmatan pandangan, kenikmatan melihat, kenikmatan mendengar, kenikmatan bisa bernafas. Bernafas ini mahal atau tidak? Lihat orang kemarin corona, mau bernafas susah, saturasi turun, setengah mati. Saya kemarin saturasi turun. Masuk ke ICU. Bayarnya berapa coba? Berapa? Saya juga nggak tahu karena gratis. Tapi itu mahal. Itu mahal, pemerintah yang bayar alhamdulillah. Tapi maksud saya lihat orang rebut-rebutan oksigen sampai meninggal belum dapat oksigen ya. Kita bernapas setiap saat. Kita lupa itu semua adalah kenikmatan. Kita bangun di pagi hari dalam kondisi segar, kita lupa itu adalah kenikmatan. Ya. Oleh karenanya tergantung cara pandang kita dalam menjalani kehidupan. Kalau kita lihat buruk-buruk terus, kita nggak bakalan pernah bersyukur. Kalau kita lihat yang baik-baik, kebaikan yang banyak ini bisa melupakan keburukan yang sedikit yang kita alami. Ya, namanya kehidupan kita bukan di surga. Kita bukan di surga. Namanya di dunia pasti ada yang enak dan ada yang tidak enak. Tapi kalau kita mau memandang yang enak-enak, kenikmatan yang Allah berikan masih terlalu banyak. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam di tengah ujian yang begitu banyak, Allah menamakan innahu kana abdan syakura. Sungguhnya adalah hamba yang pandai bersyukur. Sampai pada hari kiamat kala Nabi Nuh masyhur dengan nama ini. Ketika Nabi SAW bercerita tentang kisah syafaatul uzma pada hari kiamat kelak, orang-orang di padang mahsyar dengan matahari yang sangat terik, ya luar biasa teriknya, maka ketika itu para manusia mencari orang-orang yang terbaik, memohon kepada orang-orang terbaik tersebut untuk bisa memohon kepada Allah segera datang untuk melaksanakan persidangan. Maka mereka datang kepada Nabi Adam. Mereka mengatakan, Adam anta abul bashar khalaqakallahu biyadaik, wahai Adam engkau adalah nenek moyang manusia, Allah ciptakan engkau dengan kedua tanganmu. Ala tara ma nahnu fi, tidak aku lihat bagaimana kondisi kami. Ala tashfa' lana inda rabbik, tidakkah kau beri syafaat
bagi kami di sisi Allah agar Allah segera datang. Ada mengatakan nafsi nafsi, saya juga butuh syafaat, saya juga susah ya. Saya pernah melakukan dosa. Idhabu ila Nuh, pergilah kepada Nabi Nuh. Ini yang menjadi perhatian kita. Orang-orang pun meninggalkan Adam alaihissalam kemudian pergi ke Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata mereka? Ya Nuh, anta awwalu rasulin ila ahli al-ardi wa sammaka Allahu 'abdan syakura. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama Allah utus ke atas muka bumi dan Allah menamakan engkau dengan hamba yang pandai bersyukur. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang jangan suka mengeluh. Kehidupan kesulitan itu ada. Tapi lihatlah sisi positif ya. Sisi positif sehingga kita jadi hamba yang pandai bersyukur. Masih banyak nikmat yang kita rasakan dibandingkan dengan kesulitan yang kita hadapi. Baik. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara teladan yang bisa kita lihat dari Nabi Nuh alaihissalam, tentu banyak teladan. Saya ambil cuplikan-cuplikan. Bagaimana perhatian dia dan baiknya dia kepada anaknya. Nabi Nuh alaihissalam disebutkan oleh ahli sejarah punya beberapa anak. Sam, kemudian Ham, kemudian apa? Sam, Ham, Yafith. Ada satu namanya Yam. Sam, Ham dan Yafith ini beriman, termasuk dari 80 orang yang beriman dengan Nabi Nuh alaihissalam. Ada satu namanya Yam. Yam ini yang kafir. Ada yang mengatakan Kan'an, ya. Intinya dia kafir. Nabi Nuh alaihissalam terus mendakwahi anaknya. Kira-kira berapa lama dia dakwahi anaknya? Mungkin ratusan tahun. Total dia berdakwah 950 tahun. Dia punya anak yang kafir. Berapa lama dia berdakwah? Mungkin ratusan tahun didakwahi anaknya tersebut. Tapi anaknya tidak beriman. Sampai akhirnya Nabi Nuh alaihissalam naik kapal, kemudian orang-orang beriman naik di atas kapal, tiba-tiba Allah mentakdirkan anaknya di hadapan dia, sedang berenang, menyelamatkan diri. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Dengan penuh kelembutan dia berkata, Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai putraku, naiklah bersama kami, jangan kau termasuk orang-orang yang kafir. Di tengah-tengah kegentingan tersebut, Nabi Nuh tidak ngomel sama anaknya. Dia tidak mengatakan, nah, kan Abi udah bilang, ini rasain tuh. Ratusan tahun Nabi ngomongin kamu, dasar anak mampus anak, enggak. Dia bahkan tidak mengatakan yam, enggak. Dia punya ya bun aja, tetap dinisbahkan kamu putra saya. Tidak seperti kita, kamu bukan anak bapak lagi. Terus anak siapa? Anak tetangga, Pak. Kalau dia marah, kamu bukan anak mama, pergi. Kamu bukan anak papa, pergi. Nabi Nuh alaihissalam tetap, ya bunayya, wahai putraku, irkam ma'ana, naiklah bersamaku. Dan anaknya ngeyel ketika itu. Dia mengatakan, qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Dia tidak bilang wahai ayahanda, dia langsung bilang aja, saya akan selamat, saya akan pergi ke gunung dan saya akan selamat, tempat tinggi, gunung, ombak tidak akan mengenaiku. Nabi Nuh terus menasihati. Dia tidak marah, dia bilang kamu kok ngeyel, sudah mau kemana lagi? Dia mengatakan qala la asima al-yawma min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang selamat kecuali yang dirahmati oleh Allah. Nabi Nuh terus berusaha. Tiba-tiba wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Tiba-tiba ada ombak yang menghalangi mereka berdua, akhirnya dia pun tenggelam. Tapi maksud saya, bagaimana sabarnya Nabi Nuh terhadap apa? Anaknya. Ya. Tentu suatu hal yang menjengkelkan kita sebagai dai, misalnya anak kita kemudian nakal. Hal yang menjengkelkan. Kita dakwahin orang, anak kita tidak bisa kita dakwahi. Orang-orang terkadang menjadikan anak kita sebagai argumentasi untuk menolak dakwah kita. Kamu pintar ngomong aja, anakmu aja nggak beres. Susah. Jadi orang suruh semua pakai jilbab, anaknya saya nggak mau pakai jilbab. Karena anaknya laki-laki. Bercanda. Jadi ikhwan, apa nih? Jadi berat seorang ustadz misalnya dia berdakwah ternyata anaknya sendiri tidak mau. Astagfirullah.
Anda lihat Nuh alaihissalam bagaimana ratusan tahun dia berdakwah, anaknya tidak mau beriman. Berat bagi Nabi Nuh alaihissalam. Tapi dia tidak marah. Dan itu yang kita butuhkan sekarang. Tidak semua anak kita kemudian menjadi anak yang kita didik langsung soleh dari awal sampai akhir. Ya. Di antara anak kita ada yang soleh, mungkin ada yang tidak soleh. Entah dia soleh di penghujung atau dia tidak soleh sampai meninggal seperti Nabi Nuh alaihissalam. Tapi apapun yang terjadi kepada anak kita, kita tetap harus lembut kepada anak kita. Apalagi anak-anak zaman sekarang ya, yang rapuh dan lemah. Ya, orang-orang bilang apa? Generasi milenial. Generasi milenial. Bahkan ada sebagian saya dengar ada pakar pendidikan mengatakan generasi strawberry. Anak-anak zaman sekarang generasi apa? Strawberry. Strawberry mudah rapuh, ya. Cepat putus asa, mudah ikut-ikutan. Sedikit nggak kuat, sedikit nggak mau, sedikit nggak mau. Kalau kalah sedikit marah-marah. Generasi rapuh. Tidak seperti bapak-bapaknya, generasi aluminium ya. Kakek-kakeknya generasi besi tua yang lebih kuat. Jadi anak sekarang rapuh. Kalau mereka generasi strawberry, dan ini benar saya dengar dari seorang pakar pendidikan waktu kita kumpul lagi bahas tentang kurikulum, dia bilang, Ustaz, sekarang generasi strawberry, kalau boleh saya namakan. Dia bilang, kenapa strawberry? Rapuh, mudah terbawa, cepat putus asa. Ya, begitu. Maka kita harus lebih lembut lagi kepada anak-anak, sabar. Karena kalau kita emosi, kita marah, dia punya teman-teman yang lain akan dia main bersama mereka, kemudian dia semakin rusak. Nah, kita duduk ngobrol, sabar, didik mereka, jadikan teman, diberi kepercayaan, sabar menasihati. Apapun yang terjadi, dapat hidayah atau tidak, tetap kita bersabar. Nabi Nuh alaihissalam bersabar sama anaknya sampai anaknya meninggal dalam kondisi apa? Kafir. Dan itu ujian yang berat bagi Nabi Nuh alaihissalam. Taib, ini di antara teladan Nabi Nuh alaihissalam. Di antara keteladan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam jauh dari ujub, jauh dari kesombongan, dari keangkuhan. Dia tidak bilang saya sudah dakwah 950 tahun. Ya, memang mereka begini. Nabi Nuh sabar. Bahkan ketika dia akan selamat, Nabi Nuh kan bikin kapal. Ya, kapal yang sangat sederhana, yang kata Allah Subhanahu wa taala, dzatu alwahin wa dusur. Kapal yang sederhana terbuat dari lempengan-lempengan kayu dan paku. Kapal sederhana. Sementara ombak sangat besar. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Kapal tersebut yang sederhana tersebut membawa Nuh dan pengikutnya dalam kondisi ombak yang tinggi seperti gunung. Jadi bukan banjir biasa, banjir yang berombak, dan ombaknya setinggi apa? Gunung. Sementara kapal kayu, kapal biasa. Tapi Nabi Nuh berkata apa? Wa qala irkabu fiha. Kata Nabi Nuh, wahai kaum orang-orang beriman, naiklah atas kapal tersebut. Bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Bismillah, ketika kapal tersebut berlabuh, ketika kapal tersebut bersandar, semuanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ombak sebesar apapun, kalian akan selamat. Tapi di akhir penghujung ayat kata Nabi Nuh alaihissalam, Inna rabbi laghafurur rahim. Sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa kaitannya? Saya sempat lama memikirkan ayat ini. Apa kaitannya? Seharusnya Nabi Nuh berkata, Inna rabbi la syadidul iqab. Sungguhnya Rabbku siksaannya sangat keras. Lihatlah mereka semua akan mampus dalam dalam ombak ini. Tapi dia malah mengatakan, Inna rabbi la ghafurur rahim. Sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, dia berkata, Nabi Nuh alaihissalam ingin menjelaskan, dia tidak ujub dengan amalnya. Dia tidak mengatakan kita selamat karena iman kita, tidak. Tapi kita selamat karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seakan-akan dia berkata, benar kita punya iman, benar kita punya amal soleh, tapi dosa-dosa kita banyak. Seandainya dosa-dosa ini tidak diampuni oleh Allah, akan menjadi penghalang kita dari keselamatan. Faham? Itu maksudnya Nabi Nuh. Kita benar, kita beramal soleh, kita beriman, kita berdakwah. Tapi dosa-dosa kita ada. Seandainya dosa-dosa yang kita lakukan yang mungkin sedikit atau banyak ini tidak diampuni oleh Allah, maka akan menjadi sudah pantas untuk menghalangi kita dari keselamatan. Makanya ketika dia naik kapal, dia berkata, Inna rabbi laghafurur rahim. Untuk sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, untuk mengingatkan kepada kaumnya bahwasanya kita selamat ini atas ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi seorang jangan ujub dengan apa yang dia lakukan. Kita ini tidak lain Allah menutup aib kita. Aib kita banyak. Kalau aib kita diketahui oleh satu orang ini mungkin tidak ada yang mau duduk dengan kita. Tapi Allah menutup aib kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini diantara keteladan Nabi Nuh alaihissalam. Seorang jangan ujub, apapun yang dia lakukan jangan dia ujub, ya. Jangan pede. Saya pasti masuk surga. Ya. Tenang, organisasi ini pasti masuk ke surga. Ya. Kalau organisasi lain masuk surga karena organisasi ini, subhanallah. Ya. Tenang kalian semua murid-murid karena masuk surga. Kita ini siapa? Nabi Nuh alaihissalam saja takut ketika itu. Dia mengatakan inna rabbi laghafurur rahim. Kita ini tidak selamat kecuali karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hendaknya seorang beramal saleh dengan sebaik-baiknya, tapi jangan ujub. Dosa-dosanya sangat lebih banyak. Ya, ibadahnya belum tentu diterima. Allah begitu agung, kita ibadah pun seadanya. Baik, kita loncat. Setelah Nabi Nuh, Nabi siapa? Tentu ada nabi-nabi, tapi yang kita kenal Nabi Hud. Nabi Hud alaihissalam. Apa sih yang bisa kita petik dari Nabi Hud alaihissalam? Nabi Hud alaihissalam kaumnya kaum Ad, dan kaum Ad datang setelah kaum Nabi Nuh. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Kata Nabi Hud kepada kaumnya, dan ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian setelah kaum Nuh. Wa zadakum fil khalqi bastah, dan Allah tambahkan dalam tubuh kalian kekuatan. Kaum Ad sangat kuat. Disebutkan dalam buku tafsir, kalau kaum Ad ngamuk, dia mau hancurkan suku yang lain, kirim satu orang aja. Enggak usah kirim ramai-ramai, satu orang aja ke sana, bawa batu besar, karena badannya apa? Besar. Khilaf berapa tingginya? Macam-macam, ada yang bilang sekitar 100 meter, berapa meter, tapi yang benar tidak lebih tinggi dari Nabi Adam. Nabi Adam tingginya berapa? 60 hasta, sekitar 30 meter. Kaum Ad di bawah itu, tapi kuat. Nah, di tengah-tengah kaum yang membangkang, yang kuat seperti itu, Nabi Hud sabar dan bertawakal. Sampai sebagian ulama bertanya, apa sih mukjizat Nabi Hud? Nabi-nabi lain kita tahu mukjizatnya. Nabi Nuh banjir yang menghancurkan, menutup bumi, menghancurkan kaumnya, dan dia selamat dengan kapalnya, mukjizat. Ya, kemudian Nabi Saleh dengan ontanya yang menakjubkan. Nabi Hud apa mukjizatnya? Tidaklah seorang nabi kecuali diberi apa? Diberi mukjizat. Ya. Dan biasanya ciri mukjizat adalah, atau ayat adalah yang lagi booming ketika itu apa, kemudian Allah berikan kepada sang nabi yang lebih hebat daripada yang sedang booming, yang lagi viral. Yang viral apa? Dulu istilah viral belum ada, dulu booming. Zaman aluminium. Sekarang zaman milenial dibilang viral, ya. Yang lagi viral apa? Maka sang nabi diberikan yang lebih hebat daripada yang viral. Contohnya Nabi Musa alaihissalam yang lagi viral atau viral adalah sihir. Yang lagi viral adalah sihir. Maka Allah memberikan kepada Nabi Musa suatu yang bukan sihir, lebih hebat, dan ini hakiki, tapi bisa membuat para penyihir semua tunduk. Yaitu tongkatnya berubah menjadi apa? Ular besar yang bisa makan ular-ular kecil, dan benar-benar berubah dari zat kayu menjadi zat daging ular. Bukan halusinasi, bukan tipuan pandangan mata. Dan disinilah Nabi Musa unggul, dan ini mukjizat Nabi Musa. Sesuatu yang mirip sihir tapi bukan sihir, bahkan dia hakiki, karena lagi viral adalah sihir. Contohnya Nabi Isa alaihissalam yang lagi viral adalah pengobatan ketika itu. Banyak orang berbangga-bangga dengan apa? Pengobatan. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa suatu yang menakjubkan, yang tidak bisa dilakukan oleh para tabib ketika itu. Mengembalikan mata yang tidak buta yang bisa melihat kembali, orang kena sopak bisa sembuh, dan bahkan orang mati bisa dihidupkan kembali. Ini tidak mungkin dilakukan oleh dokter ketika itu. Tapi Nabi Isa bisa. Ya, karena itu mukjizat. Di antaranya seperti yang lagi viral di zaman Nabi Muhammad SAW adalah syair-syair. Orang-orang Arab berbangga dengan syair-syairnya, dengan balaghahnya. Maka Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW bukan syair, tapi Al-Quran, ya, yang balaghahnya sangat tinggi, fasahahnya sangat tinggi, yang buat mereka tunduk semuanya. Mereka tahu ini bukan perkataan manusia, sehingga mereka tahu Al-Quran adalah suatu yang luar biasa, mengungguli seluruh yang sedang mereka banggakan. Di zaman Nabi Yusuf
alaihissalam, orang-orang yang lagi viral menafsirkan mimpi. Banyak yang jago menafsirkan mimpi, tapi tidak ada yang menafsirkan mimpi 100% benar. Selalu ada salahnya, selalu ada salahnya. Ya. Makanya ketika raja mimpi, mereka bingung menafsirkan. Ketika itu Allah berikan mukjizat kepada walinu'allimahu min ta'wil ahadits. Kami ajarkan kepada dia tafsir mimpi. Datang Nabi Yusuf alaihissalam yang menafsirkan 100% benar, enggak pernah salah. Kalau menafsirkan pasti apa? Benar. Dia mengalahkan yang sedang viral. Nah, Nabi Hud alaihissalam yang lagi viral apa? Kekuatan. Jago sana, kaum Ad jago sini, hancurin sana, hancurin sini. Namun Nabi Hud berani menantang mereka semua untuk menyerang dia. Dia tantang seluruh kaum Ad. Kalian banyak orang, saya sendirian. Kalian semua banyak orang serang saya, bikin mudarat sama saya, tapi mereka tidak mampu. Di sini kata para ulama, mukjizatnya Nabi Hud alaihissalam. Allah sebutkan dalam surat Hud, "Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu." Qala ushhidullah anni qala inni ushhidullah wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Mereka menakut-nakuti Nabi Hud, kaum Ad. Mereka mengatakan, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Wahai Hud, kau ini sinting, kau ini gila. Kau telah terkena kualat dari sebagian sembahan-sembahan kami. Kau ini kena penyakit gara-gara kualat. Nabi Hud tantang mereka di sini. Fakiduni jami'an. Kalian semua kumpul, bikin mudarat sama saya. Kalian, Tuhan kalian, semua kumpul. Lawan saya, bikin mudarat sama saya. Fakiduni jami'an. Seluruhnya kalian kumpul. Tsumma tunzirun, dan jangan kalian tunda-tunda sekarang juga. Ini tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Tidak ada makhluk kecuali Allah pegang ubun-ubunnya. Semua di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya mereka tidak mampu memudaratkan siapa? Nabi Hud. Yang kita ambil dari sini bagaimana tawakal yang tinggi dari Nabi Hud, bahwasanya tawakal bisa mendatangkan kekuatan yang luar biasa ketika Anda bersandar kepada Zat yang maha kuat. Kalau dilihat dari sisi kasat mata atau sebab materi, harusnya Nabi Hud langsung tewas, dikeroyok oleh banyak orang yang kuat-kuat, lagi viral kekuatan mereka, tapi ternyata mereka tidak mampu. Sebabnya apa? Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Ini yang sering kita kurang tawakal kepada Allah, masih bersandar kepada sebab duniawi, masih bersandar kepada kemampuan kita, masih bersandar kepada kepintaran kita, ya. Kita kurang tawakal. Seperti perkataan al-insan yu'ta haitsu ya'man. Seorang terkena mudarat dari sisi yang dia merasa aman di situ. Justru dia terkena mudarat di situ. Dia merasa dia kuat di situ, ternyata dia terkena mudarat di situ. Jadi seorang dalam kehidupan ini hendaknya bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringnya kita gagal bukan perkara-perkara yang genting-genting banget, perkara-perkara sepele. Kadang kita gagal. Kenapa? Tawakal kita kurang. Terlalu pede dengan kemampuan kita, terlalu pede dengan kecerdasan kita, terlalu pede dengan pengalaman kita. Ya, subhanallah, banyak orang justru terkena dari sisi yang dia merasa hebat di situ. Banyak. Saya tahu ada orang yang pelatih sepeda jago, justru dia meninggal dalam kondisi naik apa? Sepeda. Bahkan kemarin juga ada kawan pelatih trail, jago trail. Dia melatih orang, kalau ada orang dia yang temani, justru meninggal di track. Ya. Bukan berarti saya larang naik sepeda, saya juga naik sepeda. Ya. Maksudnya jangan terlalu pede dengan apa yang kau jago di situ. Paham? Ada pepatah Arab mengatakan rajul yu'ta min haitsu ya'man. Seorang terkena dari sisi yang dia merasa hebat di situ. Kenapa? Ketika dia merasa hebat di situ, sering tawakalnya hilang. Sering tawakalnya apa? Hilang. Kita bismillah melakukan apapun kegiatan kita bismillah. Ya, tawakaltu 'ala Allah ya. Bismillah ya. Jadi justru di puncak-puncak kegentingan seorang semakin meningkatkan apa? Tawakalnya kepada Allah SWT. Dia semakin tahu bahwasanya ya Allah, saya tidak bisa melakukan apa kecuali dengan izinmu. La haula wala quwata illa bik. Tidak ada upaya, tidak ada kemampuan kecuali dari Engkau ya Rabb. Nah, ini sering kita untuk introspeksi diri. Mungkin kita terlalu pede sehingga kita gagal. Mungkin kita terlalu merasa hebat ya, bersandar kepada kemampuan kita.
Dan Nabi SAW berdoa, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, ya fasli sya'ni kullu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Ini hati-hati. PD ini kadang-kadang bahaya, merasa hebat. Ya, suatu saat kita malah gagal di sesuatu yang kita merasa hebat tersebut. Tapi kita loncat ke bawah. Nabi SAW kita loncatin, kita ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam punya banyak teladan, luar biasa. Di antara keteladanan yang menakjubkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dia adalah halim, hamba yang mudah memaafkan. Halim itu secara bahasa Arab artinya al-hilm, yaitu mampu untuk membalas tapi dia tidak balas. Dia selalu maafkan, dia sabar. Itu namanya hilm. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim, inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Sungguhnya Ibrahim adalah halim. Kalau antum baca buku tafsir, Ibrahim alaihissalam ini, kalau ada yang bikin marah sama dia, ganggu dia cuma bilang Allah yahdik. Semoga Allah beri petunjuk apa? Kepadamu. Dia tidak bilang dasar kamu, terlaknat kamu, brengsek kamu, cepat mampus, enggak. Dia bilang Allahu yahdik atau hadaka Allah, semoga Allah beri petunjuk kepadamu. Ini waktu saya pertama kali ke Madinah, saya heran kalau ada orang Arab di sana marah, dia bilang Allah yahdik, Allah beri petunjuk kepadamu. Marah tapi dia doain apa? Kita. Ternyata ini disebutkan juga merupakan sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau orang Arab mereka bilang Allah yahdik, aslahakallah, semoga Allah meluruskan engkau, perbaikimu. Allah yahdik, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Kalau ada orang mulai ngomongnya enggak benar, syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Tapi semua isinya doa-doa. Ibrahim alaihissalam, saya renungkan tentang bagaimana perjalanan kehidupan beliau. Halimnya atau hilmnya sangat luar biasa. Perhatikan, dia di negerinya sendirian beriman, dimusuhi oleh satu negeri, seluruhnya memusuhi dia. Bapaknya musuhi dia. Dia nasihati bapaknya, bapaknya marah. Aragibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Qala salamun alaik, astaghfiru laka rabbi. Bapaknya bilang, wahai Ibrahim, kau benci dengan Tuhan-Tuhanku? Berhenti kau ngomong. Kalau kau tidak berhenti ngomong, saya rajam kamu, saya lempar kau dengan batu. Tinggalkan aku. Diusir oleh bapaknya. Ibrahim sama sekali tidak marah. Dia menjawab bapaknya dengan penuh kesabaran. Qala salamun alaik, semoga keselamatan bagimu. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan mohon ampunan untukmu wahai ayahanda. Dia tidak ngamuk-ngamuk. Ketika satu negeri mengumpulkan kayu bakar untuk bakar dia, bayangkan. Satu negeri semua semua berkumpul untuk melawan Ibrahim. Kumpulkan kayu bakar berbulan-bulan, kemudian Ibrahim dibuka bajunya, dimasukkan di manjanik, setelah dilemparkan, dinyalakan api yang paling besar ketika itu, dilemparkan. Subhanallah, dia tidak marah-marah, dia tidak mengatakan ya Allah hancurkan ini orang semuanya ya Allah. Enggak. Dia tidak marah-marah. Kemudian dia diusir, dia mengatakan ini dhahibun ila rabbi, saya akan pergi kepada Rabbku. Tidak ngamuk, tidak mendoakan kecelakaan bagi mereka. Kenapa? Karena dia halim. Dia halim. Bahkan Allah sebutkan ketika Allah mengirim malaikat untuk membinasakan kaum Tsamud, kaum Sodomi, kaumnya Nabi Lut alaihissalam, kaum Sodom yang mereka terjerumus dalam praktek homoseksual. Ibrahim sempat mendebat para malaikat. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw wa ja'ahu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Maka Nabi Ibrahim sempat berdiskusi sama malaikat-malaikat. Kenapa harus membinasakan kaum Nabi Lut? Artinya begitu baiknya dia Nabi Ibrahim alaihissalam. Kayak dia halim. Seorang tidak sedikit ngamuk, sedikit marah, ada orang singgung, kemudian jumpa pers, konferensi pers, ngomong sana, kemudian bikin macam-macam, bikin apa namanya, klarifikasi ini, klarifikasi an. Ibrahim tenang aja ya. Dan tiada menakjubkan di antara hilmnya, bagaimana sabarnya kepada Sarah. Sarah, seorang wanita solehah, ya, ketika semua orang kafir, dia sendiri yang beriman kepada Ibrahim. Kemudian sebagaimana cerita yang antum tahu, akhirnya Sarah diberi hadiah oleh seorang raja, fa akhdamah Hajar, dikasih Hajar, pembantunya. Kemudian Nabi Ibrahim jalani kehidupan bersama Sarah dan Hajar.
Ketika Ibrahim umurnya sudah hampir 80 tahun atau 80 tahunan, masih belum punya anak. Sarah kasihan sama Ibrahim. Maka Sarah kasih pembantunya Hajar untuk dinikahi oleh siapa? Ibrahim. Soleh atau tidak Sarah? Soleh atau tidak? Soleh. Sebelum dia kasih istri juga sudah soleha ya. Dia kasih istri sama suaminya Ibrahim. Niatnya apa? Agar Ibrahim punya anak. Subhanallah. Tujuan mulia. Kasih pembantunya dinikahi Ibrahim agar punya anak. Namun ketika ternyata Ibrahim punya dari Hajar, Sarah cemburu. Kemudian sampai Sarah mengatakan saya akan memotong Hajar menjadi tiga bagian, 3 tempat. Akhirnya Ibrahim nasihati Sarah, enggak usah, sudah di ini aja, di 3 tempat itu, satu lubangin sini, satu disunat. 3 tempat, ya. Malah tambah cantik karena ada apa? Tempat anting-anting. Tapi intinya Ibrahim sabar. Kemudian Allah perintahkan Ibrahim harus bawa Sarah ke Hajar ke Mekah. Ibrahim bawa dan dia pulang dan dia tidak marah-marah sama Sarah. Dia tenang. Dia tidak bilang kamu Sarah sudah ngaji lama kok kayak begini enggak. Ya, tapi menakjubkan Ibrahim menakjubkan. Tidak pernah doakan keburukan kepada siapapun. Itulah Ibrahim. Inna Ibrahima halimun awahun munib. Tapi di antara teladan Ibrahim alaihissalam, Allah sebutkan Ibrahim adalah syakiran li an'umi. Kata Allah, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umi jitabahu hadahu ila siratal mustaqim. Di akhir surat An-Nahl. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Ibrahim adalah umat. Umat maksudnya dia sendiri, tetapi terkumpul pada dia banyak sifat-sifat kebaikan. Kemudian dia qanit, selalu beribadah kepada Allah. Hanifan, selalu condong kepada tauhid, jauh daripada kesyirikan. Walam yakun minal musyrikin, tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Sifat yang kelima, syakiran li an'umi, senantiasa bersyukur kepada an'umi. An'um secara bahasa Arab ini disampaikan oleh Syaukan dalam kitabnya Fathul Qadir, syarah tafsir. An'um secara bahasa Arab wazannya af'ul, dan af'ul adalah jam'il qillah, bukan jam'ul kasrah. Jam'ul qillah itu wazan timbangan yang menunjukkan jumlah sesuatu kurang dari 10. Di antaranya adalah af'ul. Ya. Tapi kalau lebih dari 10 namanya jam'ul kasrah. Nah, Allah menyebutkan di antara sifat Ibrahim alaihissalam syakiran li an'umi. Dia senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang sedikit. Dan ini antara teladan Ibrahim. Kita ini biasanya hanya bersyukur kepada Allah kalau dapat nikmat yang besar. Nikmat-nikmat kecil seakan-akan suatu hal yang biasa. Kita lupa bahwa kita punya istri adalah nikmat luar biasa. Kita punya anak luar biasa. Betapa banyak orang menangis enggak punya anak. Betapa banyak orang menangis enggak punya anak. Betapa banyak orang menangis tidak punya istri. Kita bersyukur punya anak, punya istri, punya rumah. Betapa banyak orang pikirin gimana bayar kos, bayar rumah sewa. Kasihan banyak, enggak sedikit. Betapa orang yang tinggal di kolong-kolong jembatan. Banyak nikmat. Kita biasanya baru bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, baru kalau nikmat yang besar. Ibrahim tidak. Ibrahim bahkan nikmat-nikmat yang kecil pun dia apa? Syukuri. Itu ya kita belajar untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Baik, kita lewat Ibrahim alaihissalam. Setelah Ibrahim siapa? Ada Nabi Lut. Setelah Nabi Lut ada keturunan Ibrahim, Nabi Musa. Tentu ada Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, baru kemudian apa? Musa. Nabi Yusuf. Banyak sekali keteladanan ya. Tentunya perlu pembahasan yang panjang, tapi kita loncat kepada Nabi Musa alaihissalam. Sampai jam berapa kita? Hah? 5 menit lagi ya? 10 menit lagi ya? Jam 8 ya? Ya. Antum belum lapar? Saya cuma tanya ya. Baik. Kita lanjut Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam di antara teladan dia bagaimana perhatian dia terhadap istrinya. Bagaimana perhatian dia terhadap istrinya ya.
Allah sebutkan dalam surah Thaha ya. Idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Kata dia, ketika itu Nabi Musa, kita tahu dia kabur dari negeri Mesir karena dihukum mati oleh Fir'aun dan bala tentaranya dan dicari-cari. Dan dia pun kabur ke negeri Madian, kemudian dia menikah dengan seorang wanita di situ. 10 tahun kemudian dia rindu ingin balik ke Mesir. Maka dia bawalah istrinya di dalam perjalanan musim dingin menuju kota Mesir, dari Madian ke kota Mesir. Istrinya kedinginan. Di tengah kejauhan dia melihat ada api, nyala api. Nabi Musa kuat. Nabi Musa kuat. Dia mau dingin, dia tetap kuat. Dia orangnya kuat. Sebagaimana kita tahu Allah berfirman, "Fawakazahu Musa faqata alaihi." Musa mukul orang langsung mati. Subhanallah. Mukul orang langsung apa? Mati. Siapa yang kuat seperti Nabi Musa? Nabi Musa pernah pukul batu ketika dalam Sahih Bukhari batunya kabur bawa bajunya, dia mengatakan, "Ya hajar thawbi, wahai batu bajuku, berhenti." Batunya tidak berhenti, dia kejar, dia pukul batu, maka tersisalah bekas pukulannya di batu. Kalau kita yang mukul, bekas batu di tangan kita. Nabi Musa luar biasa kuatnya, luar biasa. Artinya kalau dingin-dingin gitu dia kuat aja, tapi dia pikir istrinya. Seorang jangan pikir dirinya, pikir istrinya, anaknya. Maka dia mengatakan, faqala li ahlihim kuthu, tenang kamu di sini. Saya ambil api dulu. Dalam ayat yang lain, la'allakum tastalun, semoga kau bisa hangat. Subhanallah. Ya. Dia tidak mikir dirinya, dia mikir mana? Istrinya. Begitulah seorang suami yang baik. Ya. Boleh dia jadi singa di luar, tapi kalau di rumah jadi arnab, jadi apa? Kelinci, lembut. Oleh karenanya dia pun lembut pada istrinya. Maka berusahalah kalau kita di rumah kita romantis, berilah kehangatan kepada istri. Kalau di rumah ambil selimutin apa? Istri. Teori ya, teori. Istri. Kalau mau pergi sholat cium keningnya, langsung hangat tubuhnya. Cium kening. Ya, begitulah kita perhatian sama istri. Lihat Nabi Muhammad SAW ketika Sofia ingin naik ke atas onta, dia tegakkan lututnya untuk diinjak apa? Pahanya. Untuk praktekkan. Ya. Kalau istri mengambil barang selemari, tafadhal. Jangan lama-lama. Maksudnya, lihat bagaimana perhatian. Ya, paling tidak kalau dia mau masuk mobil, bukakan pintu, dia masuk tutup pintu, itulah perhatian sama istri. Bukan antum masuk tempat lain, dia masuk tempat lain. Antum bilang, mami, angkat dulu gas. Masukkan ke dalam mobil. Sayang sama apa? Istri. Berikan dia kehangatan, berikan dia ketenangan. Nabi Musa yang begitu kuat, begitu gagah, sayang sama apa? Istrinya. Taib. Itu diantara keterangan Nabi Musa. Kemudian kita turun lagi Nabi Daud alaihissalam. Tentunya keterangan Nabi Musa sangat banyak. Nabi Daud alaihissalam di antara hal yang menakjubkan dalam kisahnya, dan demikian juga putranya Sulaiman alaihissalam, mereka berdua adalah raja. Raja yang kaya raya, yang sangat hebat, punya anak buah yang sangat banyak. Tapi ternyata kekayaannya dan kekuasaannya tidak membuat dia lalai dari beribadah kepada Allah. Nabi SAW berkata, afdhalus siyam siyamu Daud, sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dia berpuasa sehari, berbuka sehari. Raja tapi puasa Senin, puasa apa? Sehari berbuka, sehari berpuasa. Salat malam, afdhalus salati salatu Daud. Sebaik-baik salat Nabi Daud alaihissalam. Kana yanamu thuluthul lail wa yusalli, atau kana yanam nisful lail wa yusalli thuluthahu wa yanamu sudusahu. Nabi Daud alaihissalam, ini cara salat malam Nabi Daud. Dia tidur setengah malam, kemudian dia salat sepertiga malam, kemudian dia tidur lagi seperenam malam. Ini orang kalau salat seperti ini, dia tidur, kemudian dia salat, dia tidur lagi, subuh bangun segar, ya. Sebagian kita begitu bangun terus sampai pagi, itu pasti habis subuh pasti ngantuk. Nabi Daud tidak, dia tidur dulu, kemudian dia salat, dia tidur lagi, sehingga ketika dia bangun segar. Tapi maksud saya, lihatlah bagaimana Nabi Daud alaihissalam yang raja, berkuasa, tapi tidak lupa untuk beribadah. Tidak seperti sebagian orang.
Baru jadi RT sudah lupa. Belum jadi penguasa, jadi apa. Itu hidup untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk melupakan Allah yang memberikan kita kekuasaan tersebut. Allah Al-Mu'izz wa Al-Muzil, yang memberikan kuasa yang menghinakan seseorang. Allah berikan kekuasaan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Lihatlah Nabi Sulaiman alaihissalam, kekuasaan luar biasa, tapi kalau sudah sholat lama, sampai ketika dia mati, jin-jin tidak tahu, disangka dia lagi sholat. Disebutkan dia sholat di atas tongkatnya. Kalau dia sholat lama banget, sampai satu hari dia sholat tidak berhenti-berhenti, jin-jin menyangka dia masih apa? Sholat. Ternyata dia sudah meninggal, makanya tongkatnya dimakan rayap, kemudian dia pun tersungkur. Kenapa mereka tidak menduga? Karena mereka tahu kebiasaan Sulaiman kalau sholat apa? Lama. Jadi janganlah kita punya kekuasaan buat kita lalai. Janganlah kita punya kesibukan buat kita lalai. Janganlah kita punya perangan buat kita lalai. Makanya Ibnu Qayyim ketika mengomentari hadis Nabi SAW, "Wa man lam yuhafidz 'alaiha", siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, falaisa lahu nur, falaisa lahu yaumal qiyamati nur, wala najat wala burhan. Wa yaumal qiyamati yuhsyaru ma'a Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Barang siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, maka pada hari kiamat kelak dia tidak ada cahaya baginya, tidak ada bukti baginya. Ya, dan tidak ada keselamatan baginya. Dan pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Kenapa dikumpulkan dengan Fir'aun? Fir'aun raja penguasa lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sibuk dengan kekuasaannya, dengan kerajaannya, lupa untuk beribadah kepada Allah, lupa salat, dikumpulkan bersama Fir'aun. Haman sang panglima, siapa yang sibuk dengan kekuasaannya, dengan jabatannya sehingga lupa untuk salat kepada Allah, dikumpulkan bersama Haman. Qarun hartanya, siapa yang sibuk dengan hartanya, mencari harta ke sana kemari sehingga lupa untuk salat, dikumpulkan bersama Qarun. Ubay bin Khalaf pedagang besar dari Quraisy. Ya, siapa yang sibuk dengan berdagang, jual sana, jual sini, jual online, jual offline. Kemudian korting sana, korting sini, kemudian lupa untuk salat, dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Lihatlah Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, subhanallah, raja, penguasa, justru ibadahnya luar biasa. Maka jangan sampai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita melupakan kita kepada sang pemberi kenikmatan. Saya kasih logika saja. Antum enggak usah, kalau ada orang misalnya antum kerja sama seorang, antum dikasih gaji setiap bulan 100 juta. Kira-kira dia telepon kapan saja antum bangun atau tidak? Bangun. Mau telepon jam 12:05, mau jam 2:07, antum langsung bangun. Siap, telepon, siap. Kenapa? 100 juta per bulan. Apa saja siap-siap. Allah Subhanahu wa taala kasih antum kenikmatan yang jauh lebih banyak setiap hari. Setiap hari. Ya. Ya. Dan cuma diminta salat 5 waktu. Mana rasa syukur kita kepada Rabbul Alamin. Baik, kita turun lagi kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam di antara keteladanan dia ketika dia pertama kali berbicara, ibunya menggendongnya. Mereka berkata, "Wahai Maryam, kenapa kau berzina? Bapakmu orang baik, ibumu bukan pezina, kenapa kau berzina?" Kata Maryam, fa asyarat ilaih. Ngomong sama putraku. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kau bisa ngomong sama anak yang masih digendong? Isa bin Maryam berkata, "Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Aku adalah hamba Allah. Allah berikan kepadaku Injil. Allah menjadikan aku nabi. Kemudian kata, wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Allah menyuruhku untuk salat dan bayar zakat selama aku masih hidup. Di antaranya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Kalau kita kembali kepada tafsir para salaf, mereka menafsirkan dua di antaranya, mubarakan ay mualliman lil khair, qadda'an lil hawaijin nas. Dua sifat yang dikatakan menjadikan Isa alaihissalam berkah. Dia adalah orang yang suka mengajarkan kebaikan. Di mana-mana dia menyampaikan apa? Kebaikan, sehingga dikatakan dia berkah. Ya. Dan dia adalah orang yang suka memenuhi kebutuhan orang lain. Ada orang minta bantuan, dia bantu sebisanya ya. Ya, saya ketemu teman satu, dia bilang, "Ustaz, bapak saya baik sekali." Kalau ada orang tanya misalnya, kebaikannya sederhana. Misalnya orang tanya, "Pak, tahu rumah ini enggak?" Rumahnya si Fulan, ada yang tanya. Dia bukan cuma kasih tahu, dia antar, "Mari Pak, saya anterin." Dia anterin sampai ke depan rumah orang
dicari. Saya pikir itu sederhana, tapi itu tidak sederhana. Tidaklah dia begitu kecuali dia punya ingin membantu orang ini. Dia cuma oh antum belok sana, belok kiri, sana. Terus ke sini, terus sebelah mana? Itu sebelahnya ada sini. Di situ, di situ. Tapi dia suruh naik motor, dia antar sampai ke depan rumah. Luar biasa saya bilang. Bapak masih hidup bapak saya, masya Allah. Teman saya sudah putih semua jenggotnya, bapaknya, masya Allah. Jadi kalau orang dikatakan orang berkah, berusaha mengajarkan kebaikan. Dimanapun orang di sekitar kita merasa nyaman dengan kita, karena kita sering memberikan apa? Kebaikan. Jadilah kita berkah mulai dari rumah kita. Istri kita nyaman, anak-anak kita nyaman. Tetangga kita nyaman, teman-teman kita nyaman. Itu kita orang berkah. Kalau kita tidak ada, dicari keberadaannya. Mana si fulan kok enggak hadir? Kalau enggak hadir enggak rame. Orangnya baik, senang. Kehadiran kita menyenangkan orang semua. Bukan kalau kita ada, aduh ada dia, saya enggak mau datang nih. Ya, alhamdulillah dia enggak datang ya. Nah, ini jadilah orang yang berkah, diantaranya suka mengajarkan kebaikan. Kemudian suka membantu orang lainnya. Di antara contoh nyata yang saya sering lihat ya, seperti guru kita dan guru Ustaz Ahmad juga, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Kalau kita bersafar dengan di mana-mana dia kasih nasihat. Duduk nasihat, ada pembantu-bantu supir-supir kumpul dia nasihati. Ya. Suka memberi apa? Nasihat. Suka memberi kalau ada orang yang salah dia langsung tegur. Ya, ada orang depan dia salah dia tegur dengan cara yang baik ya. Sampai kemarin saya sempat ketemu dia, ada orang merokok depan dia. Orang ini baik sama kita, dia mau kasih kita sesuatu dari kebunnya. Silakan ambil, Syekh ingin makan sesuatu, ambil aja Syekh. Tapi dia merokok. Meskipun orang itu baik sama Syekh, saya tidak membiarkan dia begitu Syekh. Syekh malah nasihati tentang rokok dengan cara lembut. Dia bilang, Syekh semua orang susah Syekh. Gimana kita mau kuat? Kata Syekh, Allah kuatkan. Kau kuat insyaallah. Kau kuat tinggalkan apa? Rokok. Tapi maksud saya, ia berusaha menyampaikan kebaikan dimanapun dia berada. Ini ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala sedikit yang bisa saya sampaikan. Tentunya cuplikan-cuplikan dari kisah para nabi sangat banyak. Semoga yang saya sampaikan sedikit tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ustadz, nabi siapakah yang bisa kita teladani dalam menghadapi istri yang suka ngambek, baper, bawel, banyak nuntut? Ini bukan tempat curhat ya akhi. Dan minta tolong nasihatnya untuk para suami dan istri. Ya Allah. Syukuri yang ada ya. Syukuri yang ada. Ya, pelan-pelan ya. Ya biasalah perempuan seperti itu ya. Sabar. Kita hadapi ya perempuan. Tentu tidak semua perempuan seperti itu, tapi banyak perempuan yang seperti itu. Kita laki-laki bersabar ya. Ingat kebaikan-kebaikannya ya. Dan nasihati dia. Jangan biarkan. Duduk baik-baik, kamu tidak boleh begitu, sama suami harus begini. Nasihati, berulang-ulang nggak apa nasihati. Nasihati, ajak ke pengajian ya. Kalau antum bilang ikut nasihat, ikut nabi siapa, repot ya. Saya juga nggak tahu ya. Tapi sebagian dalil-dalil menunjukkan bagaimana seperti Nabi SAW sabar. Ya. Dalam hadis ketika Abu Bakar sedang mengunjungi rumah Aisyah, tiba-tiba Abu Bakar mendengar Aisyah mengangkat suara di hadapan Nabi. Kemudian dia segera masuk, dia pun mau hantam siapa? Aisyah. Araki tarfa'ina sautaki ala Rasulillah. Saya lihat kau angkat suaramu di hadapan Nabi. Dia mau pukul Aisyah, Nabi tahan. Nabi tidak bilang, yes. Nabi tahan. Nabi tahan. Kemudian Abu Bakar pun pergi dengan kondisi marah. Dan dia ngelihat pingin putrinya kok angkat suara di hadapan siapa? Rasulullah. Rasulullah langsung bercanda. Araki anjaituki minar rajul, bukankah aku selamatkan engkau dari dia tadi? Nabi bilang kepada apa? Aisyah. Langsung Nabi bercanda ketika itu. Tidakkah kau lihat aku telah selamatkan engkau dari apa? Lelaki tadi yang ingin menamparmu. Ya, Rasulullah bercanda. Akhirnya kemudian Rasulullah tertawa sama Aisyah. Kemudian Abu Bakar ketuk pintu lagi. Abu Bakar masuk. Abu Bakar mengatakan, asyrikani fi silmikuma kama asyraktumani fi harbikuma. Biarkan saya ikut serta dalam perdamaian kalian setelah sebelumnya saya ikut serta dalam peperangan kalian. Maksud saya, Rasulullah, antum bukan ustaz, ini Rasul. Sallallahu alaihi wasallam, istrinya angkat suara, Rasulullah apa? Sabar, dia tidak saya Nabi loh. Enggak, Rasulullah sabar.
Masalah sabar. Itu contoh ya. Contoh. Jadi sabar ya. Dan jangan lupa nasihati apa? Istri. Ini curhat melulu ya. Bagaimana menciptakan ketentraman pada dengan pasangan? Kalau pasangan kita setiap kita pulang dalam kondisi capek, malah cemberut, marah-marah, disuruh ngomong anak, ngomel. Antum enggak apa-apa sabar, tapi tadi nasihat sudah. Setelah itu, setelah antum ngomel anak-anak, antum tinggalkan HP, ngobrol sama istri. Ngobrol, kasih masukan ya. Gimana? Saya capek tadi masa. Tapi kasih masukannya ketika sudah damai ya. Dia lagi marah-marah kemudian antum susah kalau lagi emosi, istri lagi emosi, kita kasih masukan dia enggak akan masuk. Tapi nanti kalau sudah damai, sudah tenang baru kasih masukan insyaallah taala. Dalam rumah tangga sering sekali pasangan hanya melihat hal yang buruknya saja. Bagaimana kiat kita agar selalu ingat dengan kebaikan pasangan kita? Banyak. Antum laki-laki, jangan lihat burukan istri aja. Bukankah istrimu yang melayanimu di ranjang? Bukankah istrimu yang melahirkan apa? Anak-anakmu? Bukankah istrimu yang rela hidup susah bersamamu? Setelah sebelumnya dia manja bersama bapaknya dan ibunya, kemudian kau ambil dari rumahnya, kau jadikan pembantu di rumahmu. Terus sekarang kau ngomel-ngomel, ingat kebaikan-kebaikannya. Kira kalau kamu lagi sakit, siapa yang kompres kamu? Kalau kamu lagi demam, siapa yang mijit kamu? Kalau kamu lagi bisul, siapa yang bersihkan bisulmu? Banyak kebaikan apa? Istri. Ingat kebaikan-kebaikannya ya. Itu insya Allah meredakan kebencian apa kita. Perempuan begitu. Dia ngomong sedikit, 1 jam lagi dia udah berubah ya. Dia berubah, 1 jam berubah. Tunggu 1 jam kemudian. Ngomel-ngomel biarin. Tunggu 1 jam insya Allah berubah. Sekarang banyak berseliweran istilah aku maafkan tapi aku tidak lupakan. Apakah termasuk dendam dan merupakan penyakit hati? Ini suatu kita tidak diwajibkan untuk melupakan. Ya. Tidak wajib untuk apa? Melupakan. Yang wajib adalah yang terbaik adalah maafkan. Artinya maksud saya memaafkan tidak disyaratkan melupakan. Paham? Tapi kita bilang saya tidak lupa bukan berarti saya jadi dendam. Kalau dia bilang saya tidak lupa dalam rangka dendam, itu namanya tidak boleh. Tapi kalau saya tidak lupa, memang saya tidak bisa lupakan. Namanya gelas kalau sudah pecah mau dirapikan kembali pasti retaknya tidak bisa apa? Hilang. Manusia, siapa yang mau lupa begitu saja nggak bisa. Tapi yang penting kamu maafkan. Maafkan, tidak dendam, kemudian tidak membalas. Itu namanya memaafkan. Adapun melupakan perkara tidak wajib. Tidak disyaratkan memaafkan harus apa? Melupakan. Atau kita mengingat dalam rangka sebagai catatan kita jangan terulang lagi terjerumus kedua kali. Ya, enggak apa-apa. Tapi kalau maksudnya saya tidak lupakan, ini dalam rangka dendam, suatu saat saya akan dendam, enggak boleh. Tapi kalau maksudnya saya jadi catatan supaya saya tidak terjerumus lagi, tidak ditipu kedua kali. Dan saya ingat kamu jangan sampai begitu lagi, saya ingat saya tidak lupa kamu jangan sampai begitu lagi. Itu tidak apa-apa karena bukan syarat memaafkan harus apa? Melupakan. Siapa sih yang bisa lupa keburukan orang lain? Tapi demikian saja kajian kita, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.